Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat dan keluarga sahabat diberkahi, dikasih kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesehatan dan panjang umur. Amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau mengijazahkan tentang asma tolak hujan, yang mana asma ini ada di Kitab Asrarul Hukama. Tetapi sahabat, sebelum kita melangkah jauh kepada Kitab Asrarul Hukama, asma tolak hujan ini, kita harus pahami, saya akan memberikan 3 kombinasi dari ilmu. 3 kombinasi dari hadis, ayat Al-Quran, dan asma Ibrani. Jadi, insya Allah biiznillah, jika ada acara di rumahnya dan melakukan doa-doa ini, insya Allah jikapun hujan maka akan ada di sekitarnya. Yang harus sahabat lakukan pertama kali adalah kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu kepada kedua orang tua sahabat. Setelah itu minta kepada Allah dengan ridha Allah untuk agar hujan itu dijauhkan dari sekeliling sahabat yang tidak diinginkan hujan mengalir datang di daerah itu. Al-Fatihah, seperti itu sahabat. Nah, yang pertama sahabat baca dan dikasih kepada keluarga yang ada di sana untuk dihafal, yaitu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya saya ceritakan sedikit sahabat, pada waktu itu penceklik di daerah Madinah. Penceklik tidak ada sampai sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, halakal mal wa ja'al iyal. Harta-harta rusak semuanya dan ada terjadi kelaparan, keluarga-keluarga kelaparan, seperti itu. Maka sahabat itu minta kepada Rasulullah saat di mimbar untuk mendoakan agar hujan itu datang, agar terjadi hujan. Fad'ullah lana, minta sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untuk kita, untuk kami. Maka Rasulullah farafa'a yadayhi, Rasulullah itu mengangkat tangannya. Sahabat itu tidak melihat mendung sebelumnya. Di atas masjid itu sahabat-sahabat tidak melihat apapun, tidak melihat mendung. Jadi ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya, sahabat itu tidak melihat saat itu. Sebelumnya awan-awan di langit tidak melihat. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya, maka seketika itu awan-awan menggumpal bak gunung seperti itu. Maka setelah itu, sebelum Rasulullah turun dari mimbar, hujan sudah terjadi. Hujan lebat. Lebat sekali hujan itu sampai lama. Jadi di dalam hadis ini, setelah Rasulullah mendoakan di Madinah yang gersang itu, maka ini hadis sahih loh, ini mutawatir. Jadi hadis ini ada di muttafaqun alaih, ada di Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan sahabat menyaksikan semua. Jadi saat itu Madinah yang gersang itu diguyur hujan, famutirna yaumana dzalika wa minal ghadi wa ba'dal ghad. Maka kita ini dihujani dari sekarang, besok, dan lusa, walladzi yalihi, dan hari-hari seterusnya, hatta al-jum'atil ukhra, sehingga Jumat yang datang. Jumat yang datang juga hujan, seperti itu. Nah, setelah itu, waqama dzarikal Arab aw qala ghairuhu, maka ada orang Arab Badui atau selainnya Arab Badui, intinya ada orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, karena hujan ini lebat, ada sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddamal bina, roboh bangunan-bangunan ya Rasulullah, wa gharikal malu, dan harta-harta tenggelam ya Rasulullah, karena hujan yang tanpa henti ini. Fad'ullah lana, maka berdoalah untuk kami ya Allah. Maka saat itu Kanjeng Nabi rafa'a yadaihi, farafa'a yadaihi, Kanjeng Nabi itu mengangkat tangannya, faqala. Nah, doa ini yang harus kita
amalkan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami, wala alaina, dan jangan turunkan di atas kami sehingga memberi kerusakan dan lain sebagainya. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahab. Rasulullah belum saja mengisyarahkan tangannya ke segumpalan awan, illa infarajat, kecuali awan itu sudah hilang seketika. Ketika membacakan doa, belum saja menunjuk kepada awan itu, awan sudah hilang seketika. Wasarat al-Madinatu mithlal jaubah. Saat kejadian itu, Madinah itu yang diguyur hujan seperti danau, seperti lubang-lubang air. Wasalal wadi, dan aluran-aluran aliran air. Qanatu syahron, di masa 1 bulan seperti itu. Walam yaji' ahadun min nahiyatin illa haddasa bil jaudi. Tidak datang seorang untuk berkumpul bertemu kecuali menceritakan tentang kejadian hujan yang lebat ini. Nah, jadi yang pertama sahabat amalkan yang paling manjur yaitu hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang doanya Allahumma hawalaina wala alaina, dibaca seterus-terusnya. Kirim Fatihah sebelum melakukan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Asrarul Hukama, sahabat caranya adalah ambil 1 cakup tanah yang masih kering tetapi suci. Ambil tanah yang kering, ini di sini asma tolak hujan. Ambil tanah yang masih kering dan suci, putarkan di atas kepala 3 kali. Tanah itu putarkan di atas kepala 3 kali di genggaman itu, sambil ditaburkan sedikit-sedikit dengan membaca asma di bawah ini. Ketika diputar 3 kali, nah sedikit-sedikit itu ditaburkan, intinya di halaman rumah melakukan ini, jangan di dalam rumah gitu. Nah, asma yang dibaca adalah Allahumma, ketika memutarkan tangannya 3 kali yang menggenggam tanah tadi, jadi membaca sambil mengucurkan sedikit-sedikit, Allahumma inni qabattu qabdatan min turabika li ahbisa ma anzaltahu min sahabika bihurmati ma anzalta min kitabika. Ini doa ini sahabat juga ada di dalam kitab yang masyhur di Arab namanya Syamsul Ma'arif. Jadi ketika menurunkan, mengucurkan tanah di kepala yang diputerin 3 kali, membaca Allahumma inni qabattu qabdatan min turabika li ahbisa ma anzaltahu min sahabika bihurmati ma anzalta min kitabika. Ini ada ma anzalta ya, tapi memnya tidak kelihatan. Ini saya kasih yang kelihatan. Jadi di sini Allahumma ya Allah inni qabattu qabdatan, kami mengambil segenggam min turabikah dari tanahmu, debumu ya Allah, li'ahbisah, untuk mengunci, untuk mencegah ma anzaltahu, apa yang engkau turunkan ya Allah, min sahabika dari awanmu ya Allah, bihurmati ma anzalta min kitabika, dengan keutamaan apa yang telah engkau turunkan dari kitabmu ya Allah, seperti itu. Nah, ini yang pertama, lakukan semua. Yang kedua, cara yang kedua, ambil kerikil kecil-kecil. Ambil kerikil kecil-kecil, dibacakan ayat. Ayatnya 1 kali Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, tapi tidak kelihatan ya. Ini Al-Fatihah 1 kali, terus dibaca ayat. Ini salah juga ya. Ini salah, wakilaya ardi. Ini yang benar, wakilaya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Karena ini ayat Al-Quran. Jadi ini salah tulis. Wakila, dan dikatakan, maksudnya difirmankan, ya ardu bala'i, wahai bumi telanlah ma'aki airmu. Telan air itu, jangan sampai merusak, seperti itu. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, hentikanlah hujan. Seperti itu. Nah, kerikil tadi taruh tersebut di samping rumah, samping acara, di kawasan acara, kerikil itu. Ini dibaca 3 kali. Jadi insya Allah sahabat paham tentang ini. Nah, untuk selanjutnya sahabat, kita ini kan sudah 3 ini ya. Sudah 3, ini tolak hujan karena hal kalau acara kita habis berapa juta sahabat, sudah sewa panggung, sudah sewa layar, ternyata hujan itu puluhan juta. Jadi ini diikhtiarkan, benar-benar diikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami akan fokus untuk menjelaskan tentang hujan ini dari beberapa sumber.
Jadi yang pertama kirim Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi, kedua orang tua sahabat, dan tujuannya agar tidak hujan dengan ridha Allah. Nah, baca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina ini dikasih tahu kepada segenap keluarga sahabat di acara itu untuk saling membaca. Nah, yang kedua tadi itu mengambil tanah sambil diputer 3 kali, dicucurkan sambil membaca Allahumma inni qabadtu qabdatan min turabika li habisa ma anzaltahu min sahabika bi hurmati ma anzalta min kitabika. Nah, setelah itu sahabat lanjutannya adalah ambil kerikil baca Fatihah 1 kali, terus membaca wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama wa aqli 3 kali, terus tiupkan dan taruh di pinggir lokasi acara. Yang ketiga sahabat menulis azimah tolak hujan. Azimah tolak hujan yang ketiga adalah menulis Allahumma ya ahaya syarahia adunaya. Ini adalah asma Suryani yang mana juga terkenal di Arab sahabat. Terkenal, kami sudah mengkaji, ini sangat terkenal di Arab, bukan Indonesia saja. Jadi ini adunaya ini maknanya ya Rob gitu. Allahumma ya ahaya syarahia adunaya, ini nama Allah semua. Nama-nama Allah bahasa Suryani ini ditulis setelah ditulis di kertas, lalu kertasnya ditaruh di pohon yang paling besar di daerah itu. Mana pohon yang besar? Bukan yang paling besar, intinya pohon yang besar. Ditaruh di pohon yang besar, cari pohon yang nampak besar, taruh di sana. Tulisan Allahumma ya ahaya syarahia adunaya. Seperti itu sahabat. Yang terakhir sahabat. Yang terakhir yang sahabat wajib lakukan adalah sahabat beli minyak putih. Dalam sepengalaman kami sahabat dalam acara, memang kalau hujan lebat kita susah untuk mencegah, tetapi Allah Ta'ala akan mengalihkan di sekitarnya sahabat. Jadi yang terakhir adalah ilmu alam sahabat. Ilmu alam itu sahabat beli minyak putih, kemenyan putih, dupa putih, beli di Ampel, di tempat-tempat masjid yang besar yang menjual minyak putih, biasanya di Arab banyak, itu dibakar sahabat. Dibakar yang banyak di halaman rumahnya, asapnya biar ke atas. Itu fungsinya, asapnya itu bisa menetralisir awan-awan di atasnya sahabat. Lakukan 4 cara ini. Yang terakhir pakai metode alami, yaitu dengan membakar minyak putih. Insya Allah selamat dari hujan acaranya. Jikapun hujan, Allah Ta'ala alihkan di sekitarnya. Seperti itu sahabat. Semoga bermanfaat dan memberi barakah untuk sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.